Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Para mahasantri PKT-PK yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas kurikulum lembaga Al-Quran. Kurikulum adalah salah satu bagian penting dalam lembaga Al-Quran. Ya, apa tujuan Anda secara pribadi mendirikan lembaga Al-Quran? Itu harus kita sering tanya supaya kita terus bisa menjaga niat kita. Misalkan kami mendirikan lembaga Al-Quran agar kami dapat keluarga yang berkah Al-Quran. Ada yang mungkin mendirikan lembaga Al-Quran agar dia sebagai hafidh-hafidhah bisa menjaga hafalannya. Ada yang ingin mendirikan lembaga Al-Quran agar keluarganya punya akhlak-akhlak Al-Quran, agar bisa menjaga kehormatan dirinya dan juga orang lain. Ada yang juga mungkin karena ingin dapat jariyah yang terus mengalir dari setiap huruf yang dibaca oleh para santri yang ada di lembaga Al-Quran. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, ini penting kita tanyakan setiap saat agar kita terus bisa memperbarui dan memperbaiki niat. Jangan sampai orientasi kita hanya dunia, karena orientasi dunia akan hanya dapat dunia. Tapi kalau kita sudah berpikir dan niat untuk akhirat, akhiratnya dapat, dunianya dapat. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, mari ketika kita mengelola lembaga Al-Quran, jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan, tapi harus totalitas. Mendirikan lembaga Al-Quran harus betul-betul yang terbaik, karena ini adalah lembaga Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu kalam yang mulia. Maka ketika kita mendirikan lembaga Al-Quran, harus betul-betul lembaga yang baik, yang maksimal, yang mengesankan, yang memberi kontribusi yang besar terhadap umat. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, jangan karena dalih agama kemudian kita mengedepankan ego kita, membesarkan ego kita, sehingga apapun itu alasannya, itu tidak dibenarkan oleh agama. Kembali lagi kepada materi yang utama kita hari ini, atau pertemuan hari ini, yaitu kaitan dengan kurikulum lembaga Al-Quran. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana, baik itu rencana harian, rencana mingguan, rencana bulanan, bahkan rencana tahunan, atau mungkin 5 tahunan. Kenapa ini penting? Karena apapun itu, kalau tidak pernah punya rencana, maka tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jangankan kita mau naik gunung pun, kita harus punya rencana yang baik. Apa bekal yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita lakukan nanti tahap demi tahap sampai menuju puncak? Apapun itu tetap harus punya rencana. Maka gagal merencanakan sama dengan dia merencanakan kegagalan. Maka pentingnya rencana itu bagian dari sama pentingnya kita mengajarkan Al-Quran. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, artinya apa? Kurikulum itu sebuah keharusan. Kurikulum itu sebuah kewajiban. Kurikulum itu sebuah kebutuhan agar lembaga punya arah, punya warna yang jelas, mau dibawa kemana, berupa apa warnanya nanti lembaga ini harus jelas. Agar kurikulum terencana dan maksimal berjalan, maka ada 4 prinsip yang harus dilakukan oleh lembaga Al-Quran. Yang pertama, prinsipnya adalah harus berorientasi kepada kebutuhan, kemampuan, dan keterampilan santri. Apa kebutuhannya? Lembaga kita mau kita buat seperti apa? Kemampuan yang kita inginkan, keterampilan yang mau kita hidupkan dari kemampuan-kemampuan para santri itu seperti apa? Ini harus tahu orientasinya seperti apa. Oh, misalkan pondok ini akan kita buat kemampuan santrinya atau keterampilan santrinya. 1, misalkan dia hafal 30 juz, dia hafal ratusan hadis atau bahkan ribuan hadis. Tidak hanya itu, mungkin anak-anak setiap hari berkomunikasi dengan 4 bahasa atau mungkin 3 bahasa
Sehingga setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali ganti beberapa bahasa. Sehingga anak itu mempunyai banyak kemampuan berbahasa. Itu adalah orientasi meningkatkan kemampuan dan keterampilan santri. Atau mungkin kemampuan membaca kitab kuningnya. Atau mungkin keterampilan leadership-nya. Atau mungkin keterampilan entrepreneurship-nya. Itu semua kita bekali dengan orientasi bagaimana anak-anak ke depan punya kemampuan yang kompleks, punya kemampuan yang komprehensif. Itu yang pertama, harus punya orientasi kepada kemampuan dan keterampilan santri. Yang kedua, harus ada guru yang kreatif, inovatif, dan kaya akan metode. Kenapa guru kreatif? Karena guru kreatif akan menjadikan lembaga semakin hidup. Guru yang kreatif akan menjadikan lembaga semakin berkembang, semakin maju. Guru yang inovatif, dia tidak hanya monoton, hanya dengan itu-itu saja. Tapi dia punya kreasi-kreasi pembelajaran, kreasi-kreasi pengajaran, kreasi-kreasi metodologi dan sebagainya. Harus kaya dengan metode. Gak cukup orang itu dengan satu metode. Karena satu pembelajaran bisa jadi cocok dengan metode ini, tapi pembelajaran yang lain atau belajaran yang lain cocok dengan metode ini. Maka yang kedua, prinsip lembaga Al-Quran harus punya guru yang kreatif, inovatif, kaya akan metode. Yang ketiga, harus ada lingkungan yang baik dan kondusif. Pengurusnya, gurunya, wali santrinya harus kompak dan rukun. Tidak ada kemajuan dengan pertengkaran. Tidak ada kemajuan dengan perdebatan. Kemajuan hanya diperoleh dengan kekompakan, kerukunan. Lihatlah lembaga-lembaga yang besar, lembaga-lembaga yang maju, mereka kompak, mereka solid, timnya solid untuk membuat kemajuan di lembaga masing-masing. Jadi lingkungan yang baik dan kondusif dari semua komponen yang ada, baik pengurusnya, gurunya, walinya, dan termasuk santrinya harus kompak. Yang keempat, tidak ada keharusan, tidak ada memaksakan, tidak ada mentargetkan. Kenapa? Karena dengan kurikulum yang jelas, bagaimana alur itu diikuti, maka anak-anak tidak terasa bahwa dia menghafal. Anak-anak tidak terasa bahwa itu dipaksa. Karena apa? Karena kurikulum itu membangun alur. Kayak mereka itu mengikuti alur dan kemudian mereka mencapai pada tujuannya. Inilah pentingnya kurikulum. Ketika 4 komponen, 4 prinsip pembelajaran Al-Quran ini dimiliki, maka kurikulum yang ada di lembaga Al-Quran itu akan jalan maksimal. Yang selanjutnya, penting untuk mensukseskan kurikulum adalah manajemen mutu lembaga Al-Quran. Apa manajemen mutu lembaga Al-Quran? Ya, bagaimana menjaga kualitasnya? Ini harus ada manajemen mutunya. Karena tidak ada lembaga yang kemudian kualitasnya terjaga tanpa ada tim untuk mengawal dan menjaga mutu dan meningkatkan mutu yang ada di sana. Yang pertama adalah penerimaan peserta didik. Itu harus betul-betul disiapkan sematang mungkin. Bagaimana anak didik yang kita harapkan? Standarnya seperti apa? Yang kedua, syarat, ketentuan, dan aturannya seperti apa? Gak ada lembaga yang tanpa ketentuan kemudian maju. Maka lembaga harus punya aturan. Aturannya apa? Aturannya harus jelas. Misalkan gak bisa titip kepada anak orang lain, titip kepada orang tua temannya, agar dia mondok, agar dia ngaji di sini. Makanya di Yahki, setiap anak yang mau ngaji, wajib ada konsep pasrah. Pasrah langsung antara kedua orang tua, dari kedua orang tua bersama anaknya kepada gurunya. Tidak boleh titip. Tidak boleh dia kemudian datang sendiri anaknya tanpa tahu anak siapa ini. Maka konsep ini harus dibangun. Aturan ini harus ditetapkan. Karena aturan-aturan ini akan menjadikan lembaga kita jelas apa aturannya, apa yang harus ditaati, apa yang dilarang, dan seterusnya. Maka penting pasrah, bagaimana membangun komunikasi hati antara wali dengan kiainya, antara wali dengan ustadzahnya, antara santri dengan guru-gurunya. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, maka di Yahki itu adalah bagian wajib. Pasrah dari wali kepada kiai, pasrah dari wali kepada ustadzahnya, itu adalah bagian wajib sebelum dimulainya pembelajaran. Maka ketentuan-ketentuan ini yang diatur.
Maka ketika pasrah, itu ada banyak item-item aturan yang harus disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak. Wali santri harus setuju. Misalkan, ketika 3 kali tidak masuk, maka dianggap keluar. Iki akan membangun kedisiplinan di dalamnya. Ketika disiplin yang ada di dalamnya itu terjaga, maka semua proses target, proses pembelajaran, proses program akan terjalankan dengan maksimal. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, misalkan lagi ada kesepakatan infak, nggak boleh sembarangan tanpa biaya, karena semua hal itu butuh biaya, termasuk checklist apa saja yang nanti akan didapat. Jadi kesepakatan wali itu harus betul-betul terjaga, harus diketahui oleh kedua belah pihak dan harus disetujui oleh keduanya. Makanya konsep diyaki begitu pasrah membaca item-item antara wali dengan gurunya, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian didoakan oleh gurunya. Inilah konsep yang kita bangun di Yaki. Yang kedua, yaitu kualifikasi santri. Santri harus dipetakan. Ini kemampuannya lebih, ini kemampuannya sedang, ini kemampuannya berkurang. Ini harus ditata, harus dijaga. Karena apa? Karena tanpa pemetaan yang jelas, maka tidak akan bisa menghasilkan yang maksimal. Karena setiap peta itu harus dengan cara yang beda. Anak-anak yang punya kemampuan lebih tentu dengan cara yang beda. Anak-anak yang kemampuannya sedang tentu dengan cara yang beda. Jadi keharusan untuk memetakan kemampuan dari para santri kita. Jadi nggak bisa kita mengajarkan sesuatu yang seharusnya itu tidak diajarkan kepada anak itu. Karena apa? Karena kemampuan anak-anak itu berbeda. Yang ketiga, kaitan dengan manajemen mutu, yaitu jadi yang pertama adalah penerimaan peserta didik, yang kedua kualifikasi santri, yang ketiga adalah standar tahsin dan tahfidnya. Standar tahsin dan tahfidnya apa? Standar tahsin dan tahfidnya adalah bagaimana standar tahsin dan tahfid dari gurunya itu terjaga, terkontrol dengan baik, tidak boleh ada yang menurun, tidak boleh ada yang berubah. Maka standar tahsin agar bisa terjaga harus ada satu penanggung jawab. Penanggung jawab bisa sendiri, bisa jadi tim. Sendiri ketika masih tidak terlalu banyak SDM-nya. Tapi ketika sudah banyak harus ada tim yang kemudian mengawal kualitas dari tahsin maupun tahfid dari para gurunya. Karena ini dampaknya apa? Dampaknya kepada para santrinya. Jadi standar tahsin dan tahfid harus tetap terjaga, kualitasnya harus terus meningkat, maka satu penanggung jawab dibutuhkan untuk mengawal semuanya. Kemudian sistem evaluasinya harus jelas, bisa per pekan, bisa per bulan, bisa per 3 bulan, atau mungkin kebijakan dari masing-masing lembaga. Artinya apa? Sistem evaluasi harus jelas dan harus tegas dan harus ditetapkan sehingga kita punya arah yang jelas. Kapan waktunya munaqasyah? Setiap kapan munaqasyah? Konsep munaqasyah seperti apa dan seterusnya. Maka yang ketiga adalah standar tahsin dan tahfid. Ini bagian dari mutu yang harus kita jaga yang berkaitan dengan kurikulum. Yang keempat adalah mendampingi. Ya. Mendampingi pendampingan itu penting. Setiap guru, setiap perangkat lembaga harus dikawal. Guru-gurunya harus didampingi, harus ditingkatkan, harus di-upgrade keilmuannya, pengalamannya. Ketika ada pelatihan-pelatihan yang kaitan dengan peningkatan mutu, peningkatan SDM, peningkatan kualitas, itu diikutkan. Sehingga mereka punya ilmu yang kemudian bisa diterapkan di lembaga masing-masing untuk kemajuan lembaga-lembaga masing-masing. Jadi setiap guru harus kita dampingi. Agar apa? Agar mereka bisa berbenah untuk melakukan perubahan di lembaga masing-masing. Maka nggak bisa kita melepas guru, pokoknya jalan, maka harus didampingi, diarahkan. Ketika mereka lurus, kita support. Ketika mereka kemudian berubah, kemudian kita ingatkan. Jadi yang keempat adalah pendampingan cooking. Kemudian yang kelima adalah mentoring atau evaluasi. Ini penting. Kenapa kita perlu evaluasi? Karena dengan evaluasi lembaga, evaluasi gurunya, evaluasi anaknya, maka semuanya akan berada di rel yang baik, rel yang kita harapkan, rel yang kita cita-citakan. Maka ini juga harus rutin.
Makanya penting sebuah lembaga harus rapat rutin dengan guru-gurunya. Sejauh mana anak buahnya atau santrinya atau muridnya mencapai target hariannya, target mingguannya. Kemudian mungkin satu yayasan penting kumpul entah 2 bulan sekali, entah 3 bulan sekali. Bagaimana unit-unit lembaga yang ada di dalamnya itu betul-betul menjalankan kurikulum dengan sebaik-baiknya. Target-targetnya jelas, tercapainya jelas, dan seterusnya. Sehingga ketika ada masalah harus ada solusi. Karena kalau rapatnya 1 tahun sekali, bagaimana lembaga ini akan baik? Rapatnya setengah tahun sekali, bagaimana lembaga ini akan terkawal, dievaluasi dengan baik. Maka mentoring atau evaluasi adalah sebuah keharusan bagi lembaga-lembaga yang ingin maju. Jadi setiap divisinya rapat, setiap guru-gurunya, mualimanya, semuanya harus rapat rutin untuk evaluasi bersama, untuk kemajuan bersama. Tidak hanya mulai dari gurunya, tapi juga yayasannya, sekolahnya, unit-unit lembaganya, TPQ, Madin, dan seterusnya. Itu harus ada rapat rutin untuk mengevaluasi sejauh mana dan evaluasinya apa, solusinya seperti apa. Yang keenam adalah penilaian atau munaqasyah santri. Maka harus ada target seperti tadi. Jelas, minimal per 3 bulan sekali. Itu harus ada evaluasi atau munaqasyah santri. Tujuannya apa? Untuk mengetahui sejauh mana guru-guru menyampaikan kepada santri itu maksimal. Sehingga dari situlah akan diketahui mana guru yang betul-betul menjalankan aturan-aturan, guru-guru yang menjalankan kurikulum yang ditetapkan. Maka dari situlah ada evaluasi, ada masukan, ada perbaikan. Sehingga dari situ akan ketahuan kekurangan kita untuk kita perbaiki bersama. Dari situ akan ketahuan kelebihan kita untuk kita tingkatkan untuk selanjutnya. Maka penilaian atau munaqasyah santri itu wajib minimal 3 bulan sekali. Yang ketujuh adalah apresiasi atau penghargaan. Terhadap apa? Terhadap tim. Bagaimana tim-tim yang sudah kerja keras mensukseskan kurikulum sehingga terpenuhi, harus ada apresiasinya. Baik berupa materi maupun mungkin berupa yang lain. Penting ini kita tetapkan agar apa? Agar ada semangat dari tim untuk melakukan perubahan, untuk melakukan kemajuan, untuk melakukan kesuksesan. Jadi, yang terpenting apresiasi tidak sekedar kepada tim, tapi juga kepada santrinya. Karena santri yang dihargai dengan kemampuan masing-masing, itu akan sangat berdampak kepada kemajuan. Santrinya maju, lembaganya maju. Maka inilah yang dinamakan manfaat yang besar. Para ustadz ustadzah, mahasantri PGT yang dirahmati oleh Allah. Jadi, manajemen mutu itu penting untuk mengawal kurikulum agar kurikulum itu terjaga. 7 hal ini penting untuk kita dalami, kemudian kita praktekkan, kita evaluasi, dan terus kita sempurnakan. Insya Allah dengan kurikulum yang baik, kurikulum yang kemudian dikawal dengan baik, kemudian mutu yang kemudian terus dievaluasi dan ditingkatkan, maka akan berdampak kepada perubahan dan kemajuan yang ada di lembaga masing-masing. Saya berharap mahasantri PGT terus bertekad. Mungkin saat ini belum bisa, tapi harus punya niat, harus punya tekad. 2 bulan ke depan saya harus menata lembaga saya. 3 bulan ke depan saya harus komunikasi dengan pengurus yayasan. Pengurus yayasannya hidup, pengurus lembaganya hidup, wali santrinya, organisasinya juga hidup. Maka ketiga komponen ini ketika berjalan akan menghasilkan santri-santri yang berkualitas. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, semoga sedikit yang kami sampaikan ini akan punya dampak kemajuan, dampak kemanfaatan yang jauh lebih besar dan lebih masif lagi terhadap umat. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.